Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk menyapa Bu Guru meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini Bu Santi mau ajak kamu belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih Bu teks laporan hasil observasi itu? Terus kamu pernah baca belum sih? Itu tuh isinya apa? Kemudian strukturnya bagaimana? Nah, kita mau belajar bareng hari ini. Nah, sebelumnya kita mau mulai dari yang paling awal dulu nih. Definisi, fungsi, dan sifatnya kayak apa? Oke, Bu Santi mau nanya dulu sama kamu. Ini gambar apa? Gambar paus ya. Gambar paus. Pernah nggak kamu tahu kalau paus itu ada yang nggak punya gigi? Nah, ternyata ada seseorang yang melakukan pengamatan terhadap paus, terus dia menemukan bahwa ada spesies paus yang nggak punya gigi. Terus dituliskan paus itu adalah binatang seperti apa, dia hidupnya di mana, habitatnya gitu ya. Kemudian dia makan apa, bagaimana cara dia berkembang biak, kemudian dia jenisnya ada berapa. Ternyata ada paus yang punya gigi dan ada paus yang tidak punya gigi. Nah, kayak gitu. Nah, tulisan kayak gitu itu namanya adalah teks laporan hasil observasi. Gitu. Apakah hanya hewan saja, Bu? Oh, tentu tidak, anak muda. Bisa juga bentuknya adalah catatan atau apa, bukan catatan ya, teks tentang sampah misalnya. Oh, Bu, sampah itu apa sih? Kemudian permasalahannya gimana? Ada berapa jenis sampah? Diolahnya gimana caranya? Nah, itu juga bisa tergolong dalam teks laporan hasil observasi. Aduh, Bu, belum terbayang gitu ya. Bu Santi punya contoh yang lebih gampang lagi. Apa ini? Ini adalah pohon mangga. Gini, kamu misal di halaman rumah punya pohon mangga, terus kamu memperhatikan si pohon mangga ini ya. Kamu mengobservasi pohon mangga ini. Oh, pohon mangga saya dan pohon mangga temennya atau tangganya lagi itu kira-kira tingginya sekitar segini sampai segini. Kemudian dia berbuahnya berapa lama, perawatannya bagaimana, ada berapa jenis pohon mangga gitu ya. Nah, ketika kamu tulis itu menjadi teks laporan hasil observasi gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi bisa kita rumuskan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang disusun berdasarkan pengamatan tentang suatu objek. Objeknya apa? Bisa hewan, bisa sesuatu. Sesuatu tuh bisa macam-macam ya, benda gitu bisa. Terus pohon tadi bisa. Kemudian peristiwa juga bisa. Orang juga bisa gitu. Nah, kemudian yang lihat ya ada buaya di situ. Ini menandakan bahwa harus diawali dengan sebuah pengamatan. Harus, observasi itu artinya pengamatan gitu ya. Nah, kemudian fungsinya buat apa? Yang pertama, memberikan informasi. Jelas ya, isinya adalah informasi, jadi tujuannya untuk mengedukasi pembaca. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan suatu objek, kegiatan, atau peristiwa. Sekarang gini, misal berpuluh tahun ke depan anak-anak cucu kita itu kan nggak tahu tentang coronavirus sekarang gitu ya. Nah, coronavirus ini adalah sesuatu yang bisa kamu deskripsikan. Nggak usah jauh-jauh deh, kita awalnya tidak tahu virus corona itu seperti apa, dia itu bahaya apa enggak, sampai akhirnya ada peristiwa, kemudian diteliti, kemudian dituliskan. Oh, virus corona itu adalah virus yang begini. Dia itu menyebar dengan cara begini. Itu bisa menyebabkan apa? Oh, panas, sesak napas, batuk, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa tergolong dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sifatnya ada 4 sifat. Yang pertama, dia informatif, jelas ya. Objektif. Objektif itu berarti harus sesuai dengan objek. Sekarang gini, kita, misal Bu Santi mengobservasi tentang pohon mangga. Pohon mangga adalah objeknya,
Bu Santi adalah subjeknya. Boleh nggak mentang-mentang itu pohon mangganya Bu Santi terus saya menuliskan yang bagus-bagus, padahal aslinya enggak? Itu tidak boleh. Berarti kita harus menulis apa adanya sesuai si objek itu. Itu namanya objektif. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah informatif. Harus informatif karena isinya informasi. Faktual berarti berdasarkan fakta, pinter. Tidak boleh mengada-ada, harus sesuai dengan realita. Dan yang terakhir harus komunikatif gitu. Nah, yang kedua kita mau belajar tentang struktur teksnya. Wah, ini penting nih karena sekarang kan nanti hasil akhirnya nih harapannya kamu harus bisa diharapkan kamu nanti bisa menulis teks laporan hasil observasi. Jadi harus tahu dulu strukturnya apa gitu ya. Secara garis besar ada 3 struktur. Yang pertama adalah deskripsi umum atau pernyataan umum. Kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat gitu. Langsung ya. Pernyataan umum. Pernyataan umum itu atau ini ya bagian paling awal itu isinya adalah definisi. Definisi itu pengertian. Dan bisa juga ada klasifikasi, pengklasifikasian. Oke, Bu Santi jelaskan di sini. Definisi itu kayak gimana ya misalnya? Misalnya contohnya itu ini nih. Bentar ya. Nah, ini langsung ke contoh ya, langsung ke contoh. Bu Santi bacakan, paus adalah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Satu paragraf ini, kamu bisa baca sendiri ya, satu paragraf ini adalah paragraf pernyataan umum. Letaknya ada di bawah judul, pas. Judulnya adalah ikan paus, bawahnya adalah paragraf ini. Bagaimana Bu saya bisa tahu kalau itu pernyataan umum? Kita bisa melihat di kalimat pertama langsung ada kalimat definitif. Kalimat definisi di situ isinya adalah pengertian. Ikan paus adalah bla 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 gitu ya. Ini dia. Biasanya di pernyataan umum itu ada kalimat definisi. Adalah, yakni, ialah, yaitu, merupakan, dan teman-temannya. Oke? Jadi, asalkan ada kata itu berarti itu adalah kalimat definisi. Coba kamu latihan bikin kalimat definisi ya. Jangan bucin ya. Contohnya nanti gini, aku adalah seorang yang menyayangimu diam-diam. Jangan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah kalimat definisi. Oke? Paham ya? Nah, oh iya, di pernyataan umum ini juga ada bagian di paragraf kalimat terakhir, kamu baca ya, berdasarkan ada atau tidaknya gigi, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Nah, di sini kalimat ini berarti itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokannya masih secara umum. Ingat ya, kata kuncinya kalau paragraf pertama itu pernyataan umum. Jadi informasinya juga masih umum gitu. Nah, yang bagian kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini intinya dia menjelaskan apa yang tadi sudah ada di pengelompokan waktu pernyataan umum. Bagian ini merupakan deskripsi secara mendetil tentang pengelompokan. Jadi misalnya tadi paus itu terbagi menjadi 2, ada paus yang bergigi dan tidak bergigi. Nanti di bawahnya ada 2, 3, atau 4 paragraf yang mengikuti paragraf pertama tadi. Isinya tentang paus bergigi itu kayak gimana sih, paus yang tidak bergigi itu seperti apa, kenapa dia tidak bergigi, terus makannya gimana gitu ya. Nah misalnya tentang wayang misalnya tentang wayang. Nah, kita bisa klasifikasikan. Ada wayang kulit, ada wayang golek gitu ya. Nah, kalimat yang menjadi kunci adalah adanya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu seolah-olah kamu ketika membaca kalimat itu tuh bisa membayangkan, wujudnya kayak apa ya? Kemudian diraba seperti apa ya gitu.
dicium seperti apa ya. Jadi seolah-olah kamu bisa menyaksikan langsung si objek itu. Nah, sekarang kalian simak contoh deskripsi bagian di sini ya. Yang Bu Santi beri warna kuning itu adalah pernyataan umum. Yang warna pink itu adalah deskripsi bagian. Nah, di pernyataan umum ini contohnya teks wayang. Di pernyataan umum ada kalimat gini, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang gol atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Nah, di sini kita bisa tahu di pernyataan umum ada 3 jenis wayang. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan tuh wayang kulit secara detail. Wayang kulit itu terbuat dari apa? Kemudian wayang wong itu yang gimana gitu ya. Kemudian di paragraf berikutnya tentang wayang golek. Wayang golek itu dideskripsikan secara detail di situ. Gitu ya. Jadi paragraf yang mengikuti pernyataan umum itu namanya deskripsi bagian. Bu, boleh nggak lebih dari 1? Iya, biasanya 2, 3, atau 4, bahkan lebih dari itu gitu. Nah, bagian terakhir adalah deskripsi manfaat. Berarti isinya tentang manfaat dari objek observasi. Oh, tentang wayang, manfaatnya apa gitu ya. Tentang penjelasan tentang pengolahan sampah, oh manfaatnya apa, itu dipaparkan di 1 paragraf terakhir. Manfaat itu bisa ditinjau dari berbagai aspek gitu. Langsung ke contoh aja biar kamu cepat pahamnya. Nih, misalnya yang wayang tadi ya, Bu Santi bacakan, dewasa ini wayang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Di situ berarti melihat dari satu segi pendidikan. Kemudian oleh pemerintah digunakan untuk media informasi, misalnya untuk KB, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, meski semakin jarang digunakan, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Jadi di sini wayang itu daftar manfaatnya ada 3, dilihat dari segi pendidikan, hiburan, dan apa tadi? Media informasi gitu. Ingat ya, kuncinya kalian sekarang hanya belajar tentang definisi laporan hasil observasi dan strukturnya gitu ya. Strukturnya ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, pernyataan umum ini definisi, deskripsi bagian ini penjelasan secara mendetail tentang jenis-jenisnya, dan deskripsi manfaat isinya tentang manfaat. Oke, semoga kamu bisa memahami yang Bu Santi sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen. Oke? Oh ya, jangan lupa share. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kamu yang lain gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.